Nih guys, dalam satu jalur ya. Bener-bener keren. Wah, besar-besar. Ini dami mas ya. Ini satu jalur tanam. Kalau lagi panen raya, apalagi lepas banjir ya, kemarin susah dipanen. Nah, seperti ini dia buahnya. Tumpuk jadi satu. Karena kemarin banjir guys ya. Jadi buahnya sampai hampir mau busuk. Di sini musim banjir guys. Ya. Buahnya guys, bagus-bagus. Dalam satu jalur. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya. Kita posting buah dami mas seperti biasa. Saya hanya posting buah-buah yang segar, masih berada di pokok sawitnya ya. Masih ada di batang sawitnya. Nih guys, bisa lihat sendiri, buah-buah dami mas sangat-sangat segar ya, tapi gelap. Ada sekitar 3 janjangannya guys. Nah, kita nanjak dulu. Oke, seperti biasa. Aduh. Oke. Ini sudah perlu di pruning. Ini guys ya, dataran tingginya bisa kita lihat. Ini yang kemarin banjir ya, sampai sekarang pun masih ada genangan air, tapi buahnya tidak kalah karena sering banjir. Di sini harga pupuk sudah sangat mahal guys ya. Untuk NPK 1616 itu yang warna biru, yang 50 kilo itu satu karungnya sudah 770.000 di pasaran ya. Itu beda-beda toko, beda harga. Ini pelepahnya berantakan karena habis banjir, terendam ya. Nah, bisa kita lihat. Ini kalau habis banjir seperti ini harusnya dipupuk dolomit ya, atau kisrit, pupuk yang apa namanya, seperti tepung itu, untuk gunanya mengurangi zat asam, karena kita lihat sendiri airnya juga warnanya hitam ya. Itu cara untuk kita mengalihkan pH tanah agar tidak terlalu banyak zat asam, biar sawit tidak kuning. Ini guys, ya bisa kita lihat buahnya, pelepahnya. Nah, belum di pruning, memang belum di pruning ya, karena bagusnya seperti ini. Ini rata-rata songgo 2 ya. Coba kita ke dahan-dahan yang lainnya. Rumputnya udah harus disemprot. Ini guys, dami mas. Nah, ini bibit-bibit seperti ini perlu dibuang ya. Ini karena mengganggu, harus didongkel, dibuang, lakukan pendongkelan. Ini sama juga habis banjir, karena kemarin hampir 1 bulan ya di Kalimantan Barat ini hujan terus. Ini guys, sawitnya sebagian banyak yang bekas ulaman, dan sebagian ada yang sudah busuk karena seperti ini ya.
diturunkan tapi udah busuk jadi nggak bisa terangkut. Saya kita lihat pohonnya sangat bagus meskipun sering terendam air ya. Inilah keunggulan Dami Mas. Kenapa buah sudah sampai busuk nih? Karena sering banjir dan kita tidak sempat atau tidak bisa melakukan pemanenan. Jadi ketika panen pun ya kita buang. Harus kita turunkan dari batang sawitnya karena dia biasanya kalau kita biarkan busuk di dahan itu akan tumbuh. Itu tumbuhannya nanti mengganggu saat kita melakukan pemanenan. Ini perlu, tapi bagaimana ya? Harusnya kalau mau merawat daerah seperti ini harus benar-benar dalam arti benar-benar itu pelepahnya kan berantakan. Sedemikian rupa kita rapikan pun dia akan kembali lagi seperti ini karena ketika air sungai naik di sini akan banjir. Sungainya sebelah sana ya, sebelah sana ada sungai. Jadi percuma rasanya. Cuman ya tunggu agak-agak musim hujan udah mulai reda atau udah memasuki musim kemarau, baru saya akan lakukan penataan ulang. Cuman untuk dipanen sih udah bisa ya, tidak perlu susah. Guys, buahnya seger-seger, senang ya melihatnya. Ya masih kategori bersih lah. Ini yang bikin berantakan hanya karena banjirnya. Nah, ini untuk buahnya besar-besar. Perjanjangnya sudah ada sekitar 15-20 kilo lebih ya. Tempatnya sering banjir, banyak sekali kendala-kendalanya kalau musim banjir ya, seperti tadi. Jadi buah pun hasilnya banyak busuk, cuman tidak masalah daripada tidak sama sekali. Karena kalau banjir itu orang yang panen aja mikir-mikir guys ya, susah. Kalau jalannya banjir juga susah, apalagi lahannya banjir, itu sangat susah. Nah risih ya. Nah walaupun uang ya, keselamatan kita juga penting. Dalam arti selamatin takut kena duri segala macam. Ya, kita lihat. Saya posisinya di jalan. Nah, nih itu bisa kita lihat sampai brondol-brondol busuk-busuk di dahannya karena banjir. Alam ya, susah untuk, tidak bisa kita lawan, sudah kehendak alam. Tapi kalau tumbuh rumput seperti ini masih lah, belum terlalu banyak. Ini rumput ini yang sangat susah untuk dibunuh. Bisa kita lihat buahnya penuh ya, tidak ada pelepah yang tidak terisi buah. Ini penuh, buahnya benar-benar penuh, full. Di setiap pelepah ada buah ya, hanya kameranya cuman teman-teman bisa lihat ya. Nah, di setiap pelepah buahnya ada. Ini udah waktunya di pruning karena udah sanggo 3 ya, harus dibuang satu pelepah. Cuman buahnya ini udah 20 kiloan lebih ada guys ya, udah sangat besar. Nah, kita lihat. Jadi buat petani-petani sawit seluruh Indonesia, harga sawit berita-beritanya ya awal Januari 2022 akan naik sampai 5.000. Jadi untuk petani-petani sawit harus semangat terus menanam sawit. Ini pun ikut busuk, dampak dari banjir ya. Dampak dari banjir, jadi yang di daerah yang tidak banjir pun karena jalannya banjir jadi terdampak, tidak bisa kita lakukan pemanenan.
Itu yang masih kita pikirkan karena tepian sungai ya. Nah, ini untuk tempatnya sangat curam teman-teman. Sawitnya sih seger-seger ya. Nah, ini padahal saya posisi agak lebih tinggi ya, namanya air ya, alam tidak bisa kita lawan, yang penting kita selamat. Nah, kalau masalah buah bisa kita panen lagi. Nah, seperti ini. Ada bapak-bapak ya yang komen untuk jarak tanam, Pak, seperti biasa jarak tanam keseluruhan utara barat ya, kita bikin 9 meter ya, 9 atau 8, bahkan dibikin 10 meter pun bagus, Pak, karena Dami Mas ini jenis pelepah yang agak sedikit panjang ya, bisa kita lihat ya, batangnya ya, besar, subur. Nah, seperti biasa jangan lakukan sampai seperti ini ya, ini maklumlah Kang Panen dah berkali-kali kita sampaikan, lepah terlalu panjang motong seperti ini juga hanya mubazir ketika kita memberikan pemupukan. Ini nutrisinya tetap dimakan oleh pelepah-pelepah yang tidak ada manfaatnya. Kemudian ketika kita akan panen di atasnya itu akan kesulitan. Egrek itu biasanya nyangkut ya. Nyangkut ketika akan mengegrek itu nyangkut. Jadi kita harus turunkan dulu pelepah yang udah setengah seperti ini. Jadi makin banyak kerjaannya. Jadi jangan sampai lakukan seperti itu. Nah, ini guys ya, buahnya keliling. Untuk bibit Dami Masnya sendiri bisa pesan lewat saya juga bisa ya, walaupun saya tidak bisa menjamin sertifikatnya, cuman saya bisa menjamin untuk keoriginalan dan terjamin mutunya ya guys ya. Nah, ini ada buahnya tapi nggak penuh, hanya sekitar 3 atau 4 janjang. Oke guys ya, sekian dulu, semoga video ini selalu bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya, komen, kita sama-sama komen. Nah ini guys, ini biasanya orang ya yang mencabut kentosan mau dibikin bibit ya, saya tidak bisa melarang, silahkan ya, tapi bagus tidaknya ya silahkan untuk di apa namanya dibuktikan sendiri. Kalau menurut saya sih ya, kalau kebetulan bagus, tapi kebanyakan takutnya udah nunggu 5 tahun tahu-tahu nanti jadi jantan ya, jadi sayang. Lebih baik beli bibit yang sudah diuji lab ya, yang unggul, udah teruji seperti ini ya. Kalau kayak kita punya lahan sih senang-senang aja jadi bersih. Nah ini tujuannya mungkin mau dibikin bibit ya, nggak masalah. Oke guys, sekian dulu untuk video ala kadarnya sederhana seperti ini ya. Ini untuk daun-daunnya warna hijaunya hijau gelap ya, hijau subur. Nah, seperti ini. Walaupun pupuk mahal, usahakan tetap melakukan pemupukan ya, minimal tidak-tidaknya dalam 1 hektar itu 40 atau 50 karung ya. Kalau tidak pun ya sistem 1 karung. Sistem 1 karung itu kita bikin setiap kali panen. Jadi misalkan kita hasil buahnya banyak, tapi kebutuhan juga banyak ya, namanya manusia hidup. Jadi tinggal dibikin sistem beli pupuk 1 karung. Jadi setiap habis panen kita beli pupuk 1 karung. 1 karung 50 kg ya. Kita targetkan lah 50 kg itu kalau dibikin sekilo berarti mampu 50 batang. Nah 50 batang itu untuk tahap pertama, untuk pemanennya yang 15 hari sekali, kita 15 batang itu kita tandai sampai mana. Nah panen berikutnya kita beli lagi sekarung, kita beli lagi 1 karung yang isi 50 kg itu, kita bikin 1 batang 1 kilo aja. Nah terus seperti itu, misalkan kita punya 1 atau 2 kapling, nanti dalam 4 atau berapa bulan ya, lakukan seperti itu, insya Allah semuanya akan kepupuk ya. Dalam 1 batang bisa 3 atau 2 kilo. Jadi tidak harus banyak. Kalau soal pemikiran bahwa
nanti jadinya apa ya, nggak imbang pertumbuhan. Enggak ya, ini cara taktik agar kita bisa membagi hasil dari buah sawit yang sudah kita jual ya, menjadi beli pupuk segala macam ya. Caranya seperti itu agar ya, namanya manusia kebutuhan, walaupun hasilnya banyak, kebutuhan kadang-kadang nyusul lebih banyak. Jadi cara mengakalinya seperti itu ya, tidak harus langsung 50 karung, beli sekarung dulu, atau dalam sehari kita hanya mampu memupuk sekilo, nah, bisa kita sama dengan kawan ya, cari 50 orang iuran ya, harganya berapa, nah, kita bagi orang 10 atau berapa, nah, kita bagi-bagi satu pohon satu hari kita kasih sekilo, besok lagi sekilo ya. Cara ingin memupuk itu banyak kok, nggak sulit, nggak dibikin seperti aduh saya tidak mampu memupuk karena pupuk itu mahal, sementara kebutuhan banyak ini nih. Jangan seperti itu. Tuhan itu memberi kita akal, jadi banyak akal ya ini guys. Nah, syukur-syukur bisa sekaligus, tidak pun dibikin seperti itu. Sekarung-sekarung, sedikit-sedikit, tidak perlu langsung habis semua dipupuk. Katakan 2 hektar 250 batang ya kan, 250 batang. Dalam satu pupuk itu rata-rata sekarang kan kebanyakan pupuk itu beratnya 50 kg. Artinya bisa kalau kita pupukkan satu batang 1 kilo, berarti kita bisa memupuk sawit tersebut sekitar 1 kilo per batang ya. Kalau bisa kita memupuk 1 kilo per batang, nah, ngapain tidak, jadi 50 batang dalam sekali panen. Skalanya maksudnya jangkauan waktunya 15 hari sekali. Nah, kita bikin sekilo dalam sekali panen untuk dapat 50 batang ya. Nanti lama-lama kan akan kepupuk semua. Itu trik saya ya. Nah, ini buahnya keliling. Saya lebih sering menggunakan NPK ya, NPK buah, MOP dan urea. Tapi yang lebih sering saya gunakan Posca, urea dan NPK. Itu sering saya gunakan. Ini perlu sanitasi ya guys. Oke, sekian dulu guys ya. Itu cara pemupukan. Tidak harus langsung banyak guys ya. Bisa semampunya. Walaupun hasilnya banyak. Atau kalau memang mau sistem 50 karung, misalkan kita panen trip pertama 15 hari sekali kita panen, mendapatkan uang sekitar 2 atau 3 juta. Oke, untuk satu kapling yang misalkan di blok C atau F, tidak perlu kita ambil duitnya, kita alokasikan untuk pupuk, sementara yang untuk menutupi kebutuhan untuk sawit yang di blok mana. Itu kalau kita punya 1 atau 2 kapling ya. Jadi saling membantu. Jadi dari sawit untuk sawit. Nah, kita tidak juga boleh terlalu egois harus untuk manusia sepenuhnya ya. Nah, tidak. Kita juga perlu berbagi dengan tanaman yang menghasilkan uang. Itu sawit ini. Sawit ini benar-benar buahnya tidak mengenal musim ya menurut saya. Bukannya apa, kalau karet, saya rasa kalau hujan itu susah untuk kita melakukan penyadapan getahnya. Tapi kalau hujan, selama tidak banjir, selama masih bisa, mau hujan mau panas mau seperti apa, kita bisa melakukan pemanenan. Ini guys ya. Ini tidak luas, hanya 2 hektar saja. Nah, kalau ada yang bertanya, Pak, sawitnya kok itu aja nih video ya, karena adanya ini ya, adanya ini saja, adanya ini saja ya. Ini sangat bagus. Oke guys, salam tandan berduri ya. Nah, kita zoom dari jauh juga buahnya kalau memang besar tetap kelihatan besar. Salam tandan berduri, jangan patah semangat, jangan patah harang, jangan patah di tengah jalan. Terus lakukan perawatan sawit dengan sebaik mungkin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.